Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Afrilian dengan NIM 19 11 51 19. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi dan Teknologi Terkini. Yaitu topik bahasannya ialah yang pertama ada introduction terkait Society 5.0, yaitu lalu ada isu bisnis dan manajemen, ada juga permasalahan budaya yang dapat diselesaikan dengan Society 5.0, ada pengimplementasian solusi, dan juga ada kesimpulan. Di sini saya akan mulai dari introduction Society 5.0. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya jabarkan. Yang pertama itu ada pengenalan, ada konsep, dan juga ada hasil dari Society 5.0 itu sendiri. Nah, apa itu Society 5.0? Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Nah, salah satunya juga ialah Society 5.0 ini yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. Bisa dilihat dari contohnya itu ada AI, robot, dan juga ada IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu dan dilihat sebagai resolusi industri 4.0. Nah, Society 5.0 ini merupakan manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Selanjutnya ialah konsep revolusi industri. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Nah, di mana bisa kita lihat di sini, yang pertama ialah dimulai dari Society 1.0, ialah pada saat manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Selanjutnya ialah ke Society 2.0, adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Lanjut ke Society 3.0, di mana manusia sudah memasuki era industri. Sudah menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-harinya. Lanjut ke Society 4.0, di mana manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan terakhir, Society 5.0, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Nah, dalam Society 5.0, di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru, melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan juga buah hasil dari Society 5.0. Yang pertama itu ada bebas berekspresi. Nah, pada Society 5.0 ini orang tidak fokus lagi pada efisiensi, tapi mengutamakan penemuan kebutuhan individu. Kebutuhan akan semakin beragam dan dengan kemajuan teknologi, bagian penyedia dapat fokus memecahkan masalah per individu dengan menciptakan nilai unik per individunya. Yang kedua ialah ada bebas dari kesenjangan. Nah, kekayaan dan informasi akan terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan akan sangat dihindari dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian kapan dan di mana saja. Anak-anak yang lahir pada lingkungan yang kurang mampu dan terisolasi mendapat jaminan kesempatan juga untuk belajar. Lanjut ialah ada bebas dari efisiensi. Nah, di sini dengan data yang banyak, maka setiap orang memiliki banyak pilihan untuk mencari gaya hidupnya masing-masing. Dan bentuk kebahagiaan masing-masing, keberagaman sangat didukung pada Society 5.0 ini. Setiap individu bebas untuk berekspresi dan berimajinasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya dan menjadikannya bisnis yang real dari sudut pandang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada bebas dari rasa takut. Pemetaan kekayaan dan ekonomi membentuk mental Society 5.0 yang tahan banting dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Individu dapat belajar, dapat tinggal dan bekerja bebas dari rasa takut dan hidup yang tidak pasti.
Masyarakat dilatih untuk tahan akan ancaman teroris, bencana alam, dan serangan luar angkasa, pengangguran, dan kemiskinan. Setiap orang berhak mendapat fasilitas kesehatan yang premium terlepas strata sosial dan lokasi tempat tinggal mereka. Nah, terakhir ialah ada bebas dari keterbatasan sumber daya dan lingkungan. Dengan pemerataan yang adil, individu bisa dapat hidup di tempat-tempat yang jauh hidup dari perkotaan. Sumber energi tak lagi terpusat, tapi setiap daerah dapat menghasilkan energi sendiri dan masyarakat hidup harmoni dengan alam. Dengan kemajuan teknologi, beban pangan yang menguntungkan bagi manusia yang akan diproduksi, dan dengan sistem blockchain, jumlah makanan akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan waktu, mengurangi limbah makanan. Selanjutnya kita masuk ke isu bisnis dan manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang isu bisnis. Society 5.0 akan menghubungkan manusia, pelaku bisnis itu sendiri, benda atau media, serta sistem atau platform yang kesemuanya akan terhubung di dunia maya, dan dengan bantuan teknologi AI, diharapkan hasilnya akan lebih besar dari kondisi yang sebelumnya terjadi, yaitu kondisi pada saat sebelumnya teknologi AI digunakan. Sehingga cara ini bisa menjadi nilai-nilai baru atau alternatif solusi yang bisa diberikan kepada pelaku bisnis. Society 5.0 ini juga bukan sekedar persoalan modal dalam sebuah bisnis, tetapi Society 5.0 ini adalah menghubungkan data yang akan bisa kita gerakkan dengan dukungan internet dan AI, agar bisa menjadi solusi bagi pelaku bisnis atau alternatif solusi yang bisa diberikan oleh pebisnis kalangan kecil, menengah, hingga besar. Selanjutnya ialah isu manajemen. Tantangan perencanaan manajemen di era Society 5.0 adalah peranan manusia harus tetap sebagai pengambil keputusan, bukan dari AI. Oleh karena itu, sang manusia harus memiliki visi ke depannya, memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi dalam menetapkan tujuan dan menyusun rencana berdasarkan hasil analisa AI itu sendiri. Kemajuan teknologi di Society 5.0 ini dapat memberikan dampak negatif juga. Misalnya menggantikan manusia dalam beberapa pekerjaan, manusia menjadi terisolasi dan penyalahgunaan data. Tapi semua bisa dihindari bila kita memiliki visi masyarakat seperti apa yang kita impikan di masa depan. Dan langkah inisiatif apa yang bisa kita ambil untuk mendukung visi tersebut tanpa kita tenggelam dalam arus perubahan. Nah, mungkin itu dari isu bisnis dan manajemen. Kita lanjut ke rumusan masalah selanjutnya, yaitu ialah permasalahan budaya. Masalah budaya di Indonesia ada berbagai macam. Salah satunya adalah budaya yang hampir punah atau hilang. Bisa diambil dari tempat terdekat kita, yaitu di Sumatera Barat, yaitu budaya Tabik. Itu ada di Pariaman. Nah ini, Tabik merupakan upacara mengusung jenazah dari Sumatera Barat. Upacara tersebut diadakan untuk memperingati Asyura pada 10 Muharram, tanggal wafatnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad. Di upacara Tabik, masyarakat biasanya bakal menyajikan atraksi teatrikal pertempuran Karbala. Nah, pada kasus ini, sebagaimana kita lihat dalam beberapa tahun belakangan, sudah sangat jarang kita melihat acara tersebut di daerah Pantai Pariaman. Dalam masalah inilah teknologi informasi dibutuhkan sebagai alat untuk melestarikan budaya tersebut. Di sini saya ada beberapa cara untuk melestarikan budaya tersebut menggunakan teknologi informasi. Nah, yang pertama ialah ada pengarsipan. Pengarsipan ini dimaksud agar budaya itu tidak hilang dan akan terus ada dalam data sehingga bisa kembali dihidupkan pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada publikasi. Di sini sebagai pengingat atau media yang mengajak kembali atau mensosialisasikan budaya yang hampir hilang agar tetap hidup. Nah, lanjut yang terakhir ialah pengimplementasian dari solusi. Nah, di sini dari solusi yang kita dapatkan pada permasalahan budaya tadi, kita dapat mengimplementasikannya pada
pada materi digital platform. Dari solusi yang didapatkan tadi, digital platform bisa mengarsipkan budaya tersebut dan juga digital platform itu juga dapat mempublikasikan budaya tersebut. Terakhir ialah kesimpulan, pada Society 5.0 ini terjadi perubahan cara pandang kebutuhan pada Society 5.0. Masyarakat super pintar yang kreatif dan kaya akan imajinasi. Individu dari Society 5.0 ingin memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Individu di Society 5.0 ini karena ia sudah mendapatkan pengetahuan dan keahlian tercanggih dari informasi dan keahlian yang disediakan dengan dibantu AI tadi, maka mereka pasti ingin mentransformasi hal-hal makro di luar dirinya sendiri, seperti membantu menyelesaikan masalah lingkungan dan orang-orang sekitar di luar dirinya dengan kemampuan imajinasi dan kemampuannya mengolah big data, AI, dan kemajuan digital lainnya. Dengan adanya perubahan cara pandang untuk memenuhi aktualisasi dari diri mereka sendiri dengan menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan, penanganan bencana, revitalitas ruang publik yang terbengkalai, melestarikan bahan pangan dan makanan lokal. Terakhir, pada Society 5.0 ini, setiap manusia dari manapun juga dapat bebas menciptakan nilai di mana dan kapan saja, sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan rasa aman dan berharmoni dengan alam. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai Society 5.0 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.